Alhamdulillah sehat walafiat, baik banget. Nah, sekarang lagi sibuk apa nih Kak Vanessa dan juga Kak Budi? Lagi sibuk jualan sih, lagi dagang. Ini Kak Vanessa, ini aku sedikit mau membahas tentang almarhum sahabat kakak ya Kak Jen. Ini aku turut berduka cita juga kami atas meninggalnya Kak Jen. Nah, kalau dari Kak Vanessa sendiri, aku pengen tahu sosok Kak Jen di mata Kak Vanessa itu bagaimana? Kak Jen itu orang yang selalu ingin berbuat baik sama orang lain, selalu ingin berniat baik sama orang lain. Itu sih yang aku tahu. Ya jujur sempat kaget, sempat shock banget karena kenapa secepat itu gitu. Karena setahu aku Kak Jen itu sehat walafiat, nggak pernah sakit, terus orangnya juga aktif ya di dalam organisasi, di dalam pertemanan gitu. Jadi aku benar-benar kaget banget Kak Jen pergi secepat itu. Tapi terakhir hal apa sih yang kakak ingat dari seorang Kak Jen? Ya itu dia tadi, dia tuh suka banget membantu orang lain ya Pi ya. Iya, dia suka banget. Dia pengen bukan ikut campur sih sebenarnya, kalau misalnya Vanessa ada masalah atau keluarga kita ada masalah, dia tuh pengen tahu kamu kenapa, kamu ini, kamu itu. Cuman dalam kehidupan ini saat kita ingin membantu seseorang, jalannya nggak kayak gitu. Kadang ada orang lain juga yang udah gua aja yang nolongin. Jadi lebih banyak misunderstandingnya, miscommunication-nya. Tapi so far dia orang yang baik. Kita semua percaya itu dia orang baik. Dia cuma pengen ngelakuin hal yang baik. Itu aja sih kalau menurut aku ya. Nah, kalau boleh tahu terakhir kakak komunikasi sama almarhum kapan Kak? Terakhir sih masih ketemu di klinik. Ketemu pas opening klinik itu masih normal, masih ngobrol normal seperti biasa, ketemu sama anaknya juga. Gitu. Jadi emang sebenarnya aku sama Kak Jen tuh dari dulu nggak pernah ada masalah yang gimana gitu sih. Sebenarnya mungkin berita aja kali ya yang melebih-lebihkan gitu. Tapi aku pribadi sama Kak Jen, ya biasalah namanya pertemanan kan pasti ada miscommunication-nya, ada nggak sejalannya, itu biasa gitu. Cuman mungkin beritanya aja yang lebih-lebihkan, itu aja sih. Ini selain Kak Jen juga ada almarhum Ibu Rahmawati yang kita tahu itu kakak juga sempat kenal juga dengan beliau ya Kak ya. Bagaimana Kak Vanessa? Oh, Mungkin Ada sedikit apa ya kenangan kah dengan ya beliau? pastilah. Aku kan biar bagaimanapun 4 tahun waktu itu ya sama beliau gitu. Terus sempat ya banyak lah memori dan kaget juga jujur tiba-tiba dapat kabar kalau Mbu, kan aku panggil Mbu ya, Mbu udah meninggal. Kaget, shock, sempat pengen ini sih ikut ngelayat tapi karena protokol COVID jadi ya nggak memungkinkan gitu. Jadi aku hanya bisa berdoa aja semoga beliau husnul khotimah, diterima di sisinya, ditempatkan yang baik di sisinya, itu aja sih. Nah, bagaimana sih Kak perasaan kakak melihat dua orang yang pernah ada di hidup kakak gitu ya, sahabat dan juga orang tua gitu? Bagaimana nih Kak perasaannya? Karena meninggalnya juga Iya, dekatan, iya. Ya itu dia sih, berturut-turut sedih pastinya. Terus banyak juga selain mereka juga banyak juga teman-teman kita yang udah nggak ada gitu. Nah itu makanya buat teman-teman yang mumpung sekarang lagi disorot nih, gue juga mau speak up sedikit. COVID itu ada, COVID itu nyata. Terserah kalian mau. Sebenarnya gini, kalau kalian nggak percaya akan COVID, simpen buat kalian sendiri. Nggak usah kalian publis, nggak usah kalian ngajak orang lain, simpen buat diri sendiri. Buat teman-teman yang percaya COVID, tetap jaga kesehatan, jaga prokes, segala macam. Proteksi diri sendiri lah. Sayangi keluarga kalian. Ini mungkin terdengar aneh sih, tapi gua dari kemarin sama Vanessa nelfon saudara, nelfon teman, cuma buat nanyain kabar doang. Iya. Dan beberapa orang itu dia sedih kalau tiba-tiba nanyain kabar gua segala macam, karena gua peduli, karena gua Takut. umur nggak ada yang tahu gitu. Jadi saatnya kayak gini lah, saatnya silaturahmi, bukan cuma lebaran doang. Saat kayak gini justru saat yang baik silaturahmi. Jadi ya sayangilah orang-orang yang baik buat kalian, sayangi teman-teman kalian, jaga kesehatan sih yang utama. Apalagi aku sama Panis punya bayi, jadi aku melimitkan
kita kemana, kita ngapain, Batasi. orang yang ketemu segala macam. Bahkan harusnya ulang tahun Gala 14 Juli ini aku mau gelar gede-gedean, terpaksa harus di cancel. Iya, padahal Ya, 1 gimana? tahun kan pengen Dia kan 1 dirayain. tahun, dianya pengen banget sih aku juga mikirnya pengen deh ngerayain ulang tahun anak, aku belum pernah. Dia kan dari kecil belum pernah dirayain ulang tahunnya, ternyata belum juga. Mungkin emang jawaban Tuhan belum, mungkin tahun depan akan lebih baik. Ya, nggak ada Ya yang berdoa tahu. aja lah semoga COVID ini cepat Amin. berlalu ya, Amin, amin. semoga Harap. itu normal lagi gitu, karena jujur kita sebenarnya harap-harap cemas, takut, terus sekarang juga udah ada peraturan double masker itu kan ngap ya, kita satu masker aja ngap gitu, apalagi kita entertain itu harus ngomong di depan TV itu jujur capek gitu ngap, tapi ya mau nggak mau kita harus lakuin prokesnya gitu ya, semoga COVID ini cepat berlalu sih. Amin. Itu aja. Amin amin. Kak, kalau boleh tahu, kita balik lagi ya Kak sedikit, aku mau nanya, kalau dari saat meninggal Kak Jen itu Kakak dapat beritanya dari mana? Dari berita, jadi memang kan Aku sih sebenarnya. seminggu sebelum Ya, dia kajian udah meninggal ngomong tuh kajian kritis di rumah sakit, aku bilang, tapi kan nggak bisa dijenguk COVID kan, gimana ya, aku cuma bisa mantau dari berita aja gitu, cuman aku optimis, berdoa lah gitu ya, semoga kajian cepat sembuh. Aku juga sempat taruh di story kan, semoga kajian cepat sembuh. Tiba-tiba pagi aku bangun, tapi yang ngomong nih Jen meninggal, kita dilakukan rojul, langsung aku sedih banget, nggak nyangka, shock aja gitu, nggak nyangka kalau secepat itu gitu. Tapi pada saat itu Kakak mencoba menghubungi pihak keluarganya Kak, atau sahabatnya, misalkan Kak Olive juga, atau Aku nggak punya nomor keluarganya selain nomor sih, Jennya. selain nomor kajiannya gitu. Aku sempat waktu kajian kritis masuk rumah sakit ada beritanya itu, aku sempat DM, tapi mungkin udah nggak pegang handphone ya, jadi udah nggak dibalas lagi. Kak, dengan pemerintahan yang tadi kakak bilang dilebih-lebihkan itu maksudnya gimana Kak? Ya kan ada beberapa portal berita yang mengadu domba, yang sebenarnya aku sama Kajen tuh nggak begitu gitu, cuman kata-kata dari aku, kata-kata dari Kajen itu dipotong untuk dijadikan adu domba biar kesannya tuh aku berantem gitu. Cerita. Iya kan, sebuah cerita, padahal nggak kayak gitu. Memang ada apa perselisihan, salah paham, cuman kan nggak berarti aku membenci dia gitu loh. Ya biasalah kita namanya temenan, ada bete-betean, ada ngambek-ngambekan, itu biasa aja gitu. Cuman di media tuh selalu dibikinnya tuh seperti kayak besar gitu masalahnya, padahal enggak. Tapi terkait ada kabar nih, maksudnya kakak minta bayaran gitu, itu bener nggak sih Kak? Bayaran apa ya? Bayaran katanya kalau buat wawancara gitu, ada kabar dari orang gitu Oh Kak. nggak tahu, kalau itu silakan tanya aja sama sumbernya. Kalau aku nggak pernah minta bayaran kalau wawancara. Nah, kalau misalnya dari Kak Bibi sendiri itu mengenal Kak Jen itu pada saat kapan? Apakah pada saat Saat pacaran sama aku ya, Pi? Aku kenal Kajen itu saat kasus Vanessa yang pertama, ya kan. Waktu itu aku kan menolongin Vanessa, tapi ternyata dia lebih baik. Dia yang nolongin duluan, dia stand up duluan. Saat itu kan aku galau lah antara mau nolongin Vanessa atau enggak. Dia berdiri duluan, dia nyamperin ke Surabaya segala macam. Ya, dia so far baik sih, cuman cara dia, aku nggak bilang caranya salah, caranya dia dengan cara yang kita punya itu berbeda. Jadi kita harus pisah di jalan. Tapi dengan cara dia yang berbeda itu, apakah cara itu salah? Enggak. Kita punya caranya masing-masing. Aku sama Vanessa punya caraku untuk menyelesaikan masalah ini. Dia juga punya caranya. Dan itu nggak sesuai. Dan itu nggak Itu sesuai. aja sebenarnya. Itu doang masalah. Cuman media membuat itu seakan-akan, oh Vanessa nggak suka nih dengan Iya, dia Jen Saliman domba. kayak gini. Jen Saliman nggak suka Vanessa kayak gini. Terus timbullah masalah-masalah baru. Tapi ya kita gara-gara hal itu aku Vanessa pun dewasa. Oh, nggak semua yang apa yang berita itu omongin itu benar. Jadi ya udahlah Nes, kita damai aja sama apa yang ada. Makanya kan aku kalau misalnya ditanya soal apa ada masalah sama Kajen, aku kan udah pernah mau jawab selama ini. Kalian tau lah, aku tuh orangnya paling males nanggepin kan. Iya. Paling males nanggepin, paling kalau bisa nggak usah diwawancara deh gitu.
karena menurut aku itu bukan suatu hal yang harus dibesar-besarkan gitu loh, karena semakin dibesar-besarkan ya semakin panas nih dari satu sisi gitu loh ya. Tapi dengan adanya hal ini aku mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya, terutama untuk anaknya Kak Jen, Darno, semoga diberikan kekuatan, semoga jadi anak yang soleh. betul, terus semoga ikhlas menjalani. Maafin kalau aku dan istriku ada salah-salah kata untuk dirimu, untuk ibumu, atau untuk keluargamu. Sumpah sama sekali gua, istriku nggak ada sama sekali niatan jahat ke keluarga kalian. Maafin kami. Begitupun juga kami memaafkan Kak Jen. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Thank you. Thank you. Terima kasih. Yuk, Terima kasih, ya Kak. sama-sama.